Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh Masjid Al-Mujahidin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah sehingga pada hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan di hari yang ke-13. Mudah-mudahan dari apa yang telah kita tunaikan, baik itu saum Ramadan di siang harinya, qiyam Ramadan di malam harinya, tilawatil Quran yang telah kita bacakan ayat-ayatnya, zikir kepada Allah yang telah kita ucapkan asmanya, infak yang telah kita keluarkan dermanya, mudah-mudahan itu semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Dr. Maduseno, seorang ahli spesialis penyakit dalam, beliau juga adalah konsultan gastro atau penyakit mah, mengatakan tidak benar bahwa yang namanya puasa itu akan menyebabkan seseorang mengalami sakit mah. Justru dengan berpuasa itu akan menyehatkan banyak orang. Bahkan beliau juga pernah melakukan penelitian kecil-kecilan membandingkan antara pasien yang datang ke rumah sakit antara sebelum Ramadan dengan ketika di bulan Ramadan. Ternyata fakta membuktikan bahwa ketika beliau menghitung jumlah pasien antara sebelum Ramadan dengan ketika bulan Ramadan, ternyata lebih banyak sebelum bulan Ramadan, Pak. Tetapi kenapa banyak justru iklan-iklan yang muncul ketika bulan Ramadan itu adalah obat sakit mah. Macam-macam yang bermunculan iklannya, ada Promah misalnya dan lain sebagainya, Milanta dan segala macamnya. Nah, jadi seolah-olah yang namanya puasa itu memunculkan yang namanya penyakit mah, itu ternyata tidak benar, Pak. Jadi justru dengan berpuasa bagaimana seseorang bisa mengalami penyakit mah? Wong kita ketika berpuasa ini makannya teratur, Pak. Beda dengan ketika kita di luar puasa. Kadang-kadang ingin sarapan, tapi ternyata baru jam 10 makan pagi. Bahkan bisa juga karena mungkin kesibukan lainnya akhirnya jam 11 makan paginya, Pak. Justru di luar puasa tidak teratur makan kita. Tetapi adakah di antara kita ketika di bulan Ramadan ini tidak teratur makannya? Semuanya teratur, Pak. Kapan ketika kita bersahur, jamnya. Kapan ketika kita berbuka, jamnya. Tidak ada ketika azan maghrib berkumandang lalu sidin kada hendak berbuka, misalnya jasidin aku ken aja jam 8. Tidak ada, semuanya pasti ketika azan berkumandang, semuanya pasti ingin menyantap hidangan atau makanan yang telah disediakan.
Ditambah lagi sebagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyegerakan berbuka, karena ini adalah bagian daripada sunnah. Kemudian kata Nabi apa? Makanlah, sunnahnya itu adalah biturab, atau juga dengan menggunakan yang namanya rutab. Rutab itu adalah kurma yang basah. Kalau tidak ada kurma yang basah, maka bisa dengan kurma kering. Kalau seandainya tidak ada, maka bimain, dengan meminum air, karena sesungguhnya air itu kata Nabi adalah suci. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi tidak benar bahwa dengan puasa itu justru akan memunculkan banyak penyakit. Tidak. Justru dengan berpuasa itu adalah bisa menyembuhkan penyakit mah. Yang muncul alasan mah itu karena mahir kada puasa, Pak. Itu aja. Seolah-olah yang namanya puasa itu mah, tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian ini rahmati Allah, kecuali kalau misalnya penyakit mah yang akut mungkin. Nah, kemudian selanjutnya, selain daripada adanya kewajiban untuk berpuasa, memang Islam memberikan keringanan-keringanan atau rukhsah, di mana ada beberapa ketentuan yang telah digariskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adanya rukhsah atau juga keringanan bagi orang-orang yang masuk kategori yang disebutkan dalam hadis Nabi. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, lanjutan daripada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbicara tentang kewajiban berpuasa. Di 184-nya disebutkan ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar. Barang siapa yang di antara kalian marid, sakit, atau dalam safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, dia boleh tidak berpuasa, tapi wajib baginya mengganti di hari yang lain. Bahkan seseorang yang safar itu, kalau seandainya safarnya berat, Pak, pernah suatu ketika di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika di bulan Ramadan, Nabi menuju kota Mekah untuk melakukan Fathul Mekah ketika itu. Jadi berjalan Nabi dan para sahabat, ada yang mungkin menunggangi unta. Bayangkan di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, Pak, dari Madinah menuju Mekah. Kemudian disampailah sebelum masuk kota Mekah di sebuah perkampungan. Ketika itu Nabi melihat keadaan para sahabat yang begitu letih, Pak, begitu kepayahan, karena mereka pada saat itu sedang berpuasa. Melihat hal itu, Nabi pun berinisiatif untuk berbuka dengan berdiri di hadapan para sahabat mengangkat satu gelas. Kemudian setelah itu Nabi meminumnya. Melihat Nabi SAW meminum air tersebut, lalu para sahabat yang lain pun juga ikut berbuka atau juga membatalkan puasanya. Karena keadaan perjalanan yang begitu letih, begitu kepayahan, padahal yang harus dihadapi adalah orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yang harus dalam keadaan tentunya Nabi dan para sahabat harus dalam keadaan segar bugar. Masa tentara Islam loyo misalnya ketika masuk kota Mekah, maka ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun mencontohkan untuk juga memberikan keringanan ketika itu kepada para sahabat-sahabatnya. Lalu Nabi pun meminum air, dan sebagian sahabat akhirnya pun meminum air juga, dalam artian mereka berbuka atau juga membatalkan puasanya. Ternyata di antara sahabat yang lain ada tetap yang bersikeras, Pak, memaksa diri mereka untuk berpuasa. Maka ketika itu Nabi pun bersabda, ulaikal asa, ulaikal asa, ulaikal asa, sampai-sampai Nabi berkata 3 kali. Mereka itu adalah orang yang bermaksiat, orang yang berdosa, kata Nabi. Karena apa? Karena sesungguhnya ajaran Islam itu adalah tidak memberatkan seseorang. Bahkan dalam surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 286 juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya saja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tetapi di dalam hadis yang lain pernah juga Nabi ditanya oleh seseorang,
wahai Rasul, ulun sedang safar atau juga dalam perjalanan, dan ulun kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Apakah ulun termasuk orang yang berdosa kalau seandainya ulun tidak berbuka? Maka kata Nabi apa? Tidak. Jadi sesungguhnya boleh bagi seseorang yang memang kuat. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Jadi tidak semua orang yang safar wajib baginya untuk berbuka, tidak Pak. Kalau seandainya safar kita ringan, apalagi misalnya kita hanya berangkat ke Jakarta, naik pesawat lagi misalnya, kemudian sampai di bandara kita juga dijemput, atau juga naik mobil yang ber-AC, kemudian sampai nanti juga diantarkan sampai ke hotel, tidak ada masyaqqah atau juga kesulitan, masyaqqah syadidah, kesulitan yang begitu berat bagi kita untuk berpuasa, maka silahkan bagi kita untuk berpuasa daripada jasidin menggantinya. Nah ini di hari yang lain, maka tidak mengapa, itu bukan sebagai sebuah perbuatan dosa kata Nabi. Tapi kalau seandainya keadaan yang begitu memberatkan, maka tentunya Islam tidak ingin seseorang terbebani dengan apa yang ada di dalam ajaran Islam. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzi, nah sambungannya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat Pak, yutik ini berat melaksanakannya, maka hendaknya mereka fidyah, membayar fidyah ta'amu miskin, yaitu adalah memberi makan seorang miskin dari tiap-tiap hari yang dia tinggalkan. Terkait dengan fidyah ini, maka dalam hadis Nabi disebutkan an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha wada'anil musafir as-shaum wa syatras shalah. Allah membebaskan yang namanya puasa dan juga setengah salat bagi orang-orang yang safar. Wa anil hamil awil murdi as-shaum, dan Allah juga membebaskan bagi orang yang hamil dan juga orang yang menyusui akan anaknya untuk tidak berpuasa. Hadis riwayat 5 ahli hadis. Kemudian selanjutnya di dalam hadis Nabi yang lain juga disebutkan terkait keringanan. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, annahu qala uthbita lil hubla. Nabi telah menetapkan, kata Ibnu Abbas, bagi orang-orang yang hamil wal murdi, dan menyusui akan anaknya, ayyuftira, mereka berdua, maksudnya keduanya itu boleh berbuka, wa yut'ima, dan keduanya memberi makan atau membayar fidyah fi kulli yaumin miskinan, yaitu adalah dari tiap-tiap hari yang dia tinggalkan, yaitu memberi makan seorang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ada 4 golongan yang tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa, diberikan keringanan. Dan mereka hanya membayar fidyah Pak, tidak perlu qadha puasa. Jadi tidak perlu double. Ada sebagian mengatakan puasa iya juga di qadha nantinya, kemudian bayar fidyah. Tidak. Ternyata Nabi hanya menetapkan, yaitu adalah fi kulli yaumin miskinan, yaitu memberi makan seorang miskin dari tiap-tiap hari yang dia tinggalkan. Pertama tadi wanita yang dalam keadaan hamil, yang dia khawatir akan kehamilannya. Kemudian seorang ibu yang sedang menyusui akan anaknya, yang dia khawatir akan susuannya. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah orang yang sakit menahun, yang tidak ada harapan sembuh. Misalnya orang itu mengalami penyakit kanker misalnya, yang tidak ada harapan sembuh, maka boleh baginya kalau seandainya berat berpuasa. Nah yang keempat Pak, yaitu adalah orang-orang yang lansia, lanjut usia. 40 itu baik, sebenarnya sudah lanjut usia, pokoknya 40 ke atas. Jadi jangan dikira bahwasanya lansia itu cuma 60, 40 kan sudah hati-hati. Karena sesungguhnya Allah sudah memperingatkan umur 40 itu yang akan menjadi titik. Apakah dia nanti berada dalam kebaikan seterusnya, atau dia justru akan berada dalam keburukan atau maksiat seterusnya. Jadi 40 itu adalah umur rahasia. Maka itu di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa umur seseorang itu adalah batas atau titiknya adalah ketika berumur 40. Nah umur lansia atau juga lanjut usia itu, bagi mereka berpuasa ada 3 macam Pak, ada 3 kategori. Pertama adalah lansia yang sehat.
Nah, jadi kalau misalnya umur 45, 50 itu masih sehat lansianya. Walaupun lansia sudah lanjut usia, tapi masih dalam keadaan lansia sehat, Pak. Jadi jangan mentang-mentang aku sudah lansia, Jar. Mentang-mentang umur di atas 40 sudah lansia lalu tidak berpuasa, tidak. Jadi tetap wajib baginya lansia yang pertama ini berpuasa. Yang kedua adalah lansia yang memang sudah lanjut usia tetapi dia tidak sanggup untuk berpuasa. Kalau dipaksakan puasa, maka dia akan jatuh sakit. Atau mungkin juga masyaqqah asyadidah, dia mengalami kesulitan yang sangat berat ketika berpuasa. Ini adalah golongan yang kedua. Maka boleh bagi mereka hanya membayar fidyah saja. Jadi bagi lansia yang memang sudah lanjut usia tidak sanggup lagi berpuasa. Tapi kalau misalnya masih golongan yang pertama tadi, walaupun umur sidin 70 misalnya, 80, tapi sidin masih golongan yang pertama itu sanggup berpuasa, maka wajib hukumnya berpuasa. Tapi kalau sudah mengalami fase yang kedua, yaitu adalah lansia yang memang berat mengerjakannya, maka cukup bagi mereka hanya membayar fidyah. Kemudian yang ketiga, nah ketiga ini lansia tapi sudah mengalami yang namanya demensia, Pak. Demensia itu kalau bahasa kitanya pikun. Pikun itu ada beberapa kategori, Pak. Ada yang ringan, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Nah, pikun yang kedua adalah fase yang di situ dia sudah hilang ingatan. Yang diingatnya hanya masa-masa kecil. Jadi seolah-olah dia masih berada di masa kecilnya. Kemudian ada juga yang paling berat, Pak, yaitu adalah mereka yang tidak menyadari lagi akan, mohon maaf, kencing dan juga buang air besar sehingga tidak sadar lagi. Jadi dia buang air besar di mana, kemudian juga kencing di mana, berceceran dan segala macamnya. Ini adalah fase lansia yang paling berat. Nah, 3 macam lansia ini, Pak, maka kalau seandainya dia sudah hilang tadi pikun, itu dihukumi seperti ghairu mukallaf. Dia sudah tidak mukallaf lagi, Pak. Sudah tidak mukallaf lagi dalam artian dia sudah terbebas dari hukum agama. Sudah terbebas daripada kewajiban salatnya, dia sudah tidak dikerjakannya lagi. Jadi sudah terbebas. Kemudian termasuk juga puasanya. Maka karena dia sudah kembali ghairu mukallaf, tidak lagi dikenai hukum, maka tidak ada yang namanya fidyah baginya. Jadi tidak perlu dibayarkan fidyah baginya, karena sesungguhnya dia sudah berada pada fase ghairu mukallaf, tidak terkena lagi akan hukum agama. Jadi kalau lansia yang kedua tadi masih ingat, cuma dia tidak sanggup saja berpuasa karena masyaqqah syadidah, maka tetap wajib baginya untuk membayar fidyah. Tapi kalau sudah masuk ke fase yang ketiga, demensia atau juga pikun, maka ketika itu dia sudah terbebas daripada hukum-hukum agama. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di subuh kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengetahui akan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam, sehingga kita tidak mudah menetapkan sesuatu kecuali berdasarkan kepada apa yang tertera di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Adapun terkait dengan pembayaran fidyah itu sendiri, boleh kita bayarkan berupa makanan pokok, yaitu adalah 0,6 kg makanan pokok, misalnya beras, atau bisa juga berupa makanan yang sudah jadi, Pak, atau bisa juga menurut Majlis Tarjih dan juga Wahbah Az-Zuhaili misalnya, boleh kita bayarkan berupa uang, karena dengan uang ini lebih mudah bagi orang-orang miskin. Nah, kalau sebutan miskin itu sudah masuk kategori berarti fakir, Pak, karena fakir itu lebih miskin daripada miskin. Jadi kalau miskin itu adalah masih punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi tidak mencukupi kebutuhan dasarnya, yaitu adalah sandang, pangan, papan. Kemudian kalau kita dalam kondisi modern ditambah lagi itu adalah tidak mencukupi akan biaya untuk kesehatan mereka, untuk pendidikan anaknya, maka ini masuk kategori miskin. Adapun fakir itu lebih parah lagi,
yaitu tidak memiliki penghasilan dan juga tidak memiliki pendapatan untuk mencukupi keperluan keluarga, kebutuhan dasar mereka. Jadi kenapa Al-Quran menyebutkan fidyatun ta'amu miskin? Karena dengan sebutan miskin itu sudah mencakup orang-orang fakir. Dan bahkan bisa kita bayarkan melalui lembaga amil zakat Muhammadiyah misalnya. Ya sudah, kita bayarkan saja fidyah, nanti lajismu yang akan memberikan makanan yang diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Bahkan Imam Bukhari pernah mengatakan ketika Anas dalam keadaan tuanya, dia wajib membayar fidyah ketika itu, dan dia mengundang orang-orang fakir dan miskin, Pak, untuk datang ke rumahnya makan. Jadi boleh kita yang menyampaikan kepada mereka, boleh juga kita yang mengundang mereka makan di rumah kita untuk membayar fidyah dari apa yang sudah dia tinggalkan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.